pasal ini yang tetap masuk dalam tuntutan, yang dianggap tetap terbukti oleh jaksa, menunjukkan memang inilah kasus yang dipaksakan. Inilah yang disebut dengan kriminalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Habib Muhammad Rizik Syihab telah dituntut oleh jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada saat yang sama juga tim hukum dari Habib Muhammad Rizik Syihab sudah mengadukan pledoi atau nota pembelaan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini saya, Ahmad Kozududin, sarjana hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tepatnya di Taman Masjid Pengadilan Baitur Rahman, Taman Silaturahim, ingin memberikan beberapa statement terhadap perkara dimaksud. Yang pertama, menurut kami jaksa kebangetan karena tuntutan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana saudara jaksa penuntut umum menuntut Habib Muhammad Rizik Syihab telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 93 junto pasal 9 Undang Nomor 6 Tahun 2018 sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum. Pertama, masalah karantina kesehatan itu adalah masalah yang harus dilegitimasi oleh kebijakan, dan dari kebijakan pemerintah itulah muncul kewajiban warga negara untuk mentaati. Ada beberapa nomenklatur kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Ada karantina wilayah sampai kepada pembatasan sosial berskala besar. Yang kita ketahui, sejak pandemi di 2019 akhir atau 2020 awal yang lalu, Maret sampai hari ini, tidak pernah ada satupun kebijakan pemerintah yang mengadopsi karantina wilayah atau lebih dikenal dengan istilah lockdown. Pemerintah pusat tidak mengambil tanggung jawab untuk melakukan karantina wilayah karena memang di ketentuan pasal 55-nya ada kewajiban bagi pemerintah pusat untuk menanggung kebutuhan dasar orang dan hewan ternak saat pelaksanaan lockdown. Karena itulah ketika itu Pak Jokowi mengambil kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian kewenangan penerapan PSBB ini diserahkan kepada kewenangan pemerintahan daerah. DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, dan atas kebijakan itulah Habib Muhammad Rizik Syihab dianggap melanggar pembatasan sosial berskala besar dengan mengadakan acara kumpul-kumpul kerumunan. Ada dua acara, pernikahan putri Habib Muhammad Rizik Syihab, yang kedua acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu dianggap melanggar protokol kesehatan atau Undang-Undang Karantina Wilayah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Padahal, kalaupun ini masuk pelanggaran, tapi pelanggaran ini tidak terkategori kejahatan, melainkan hanya pelanggaran biasa yang sanksi hukumnya adalah denda. Dan denda tadi juga sudah diakui oleh saksi dari Pemda, sudah dibayar. Dan Habib Muhammad Rizik Syihab juga sudah membayarnya 50 juta. Artinya sudah selesai persoalan pelanggaran karena sanksinya telah dibayar. Rasanya tidak masuk akal. Kalau
pasal tentang pelanggaran protokol kesehatan itu tetap dipaksakan menjadi salah satu tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum. Meskipun tuntutannya hanya 10 bulan, tetapi kan di dalam ketentuan pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini, ancaman pidananya hanya 1 tahun. Berarti kalau dituntut 10 bulan, ini tuntutan yang sangat berat dari sisi ancaman yang hanya 1 tahun. Dan apalagi setelah terbukti pengadilan sudah dibayar denda tadi, kenapa jaksa tetap menuntut dengan pasal ini? Semestinya pasal ini tidak dituntut lagi, karena tidak dapat dibuktikan di dalam proses persidangan. Semestinya jaksa fokus dengan tuntutan pasal-pasal yang lain. Pasal ini yang tetap masuk dalam tuntutan, yang dianggap tetap terbukti oleh jaksa, menunjukkan memang inilah kasus yang dipaksakan. Inilah yang disebut dengan kriminalisasi. Tentu kita bisa melihat secara langsung keadaan ini, tetapi lagi-lagi, kuasa kekuasaan memang kadang-kadang tidak pernah mau mendengar logika hukum, tapi menggunakan logika kewenangan. Sepanjang mereka punya kewenangan menuntut, mereka selalu akan mengatakan ini kewenangan kami menuntut, dan kemudian berbagai fakta bersidangan dikesampingkan. Yang kedua, pasal 160 ini pasal yang luar biasa. Ini yang sejak awal saya sebutkan, ini pasal selundupan. Karena sebelumnya di dalam proses penyelidikan awal tidak ada ketentuan pasal 160 KUHP. Pasal penghasutan itu baru muncul setelah proses penyelidikan naik pada tingkat penyidikan, di mana dulu banyak yang kemudian berpraduga, dan ini menjadi kenyataan bahwa pasal ini sengaja masuk dalam satuan berkas agar Habib Muhammad Rizik Syihab bisa ditahan. Karena ketentuan untuk menahan sebagaimana diatur di dalam KUHP itu ancaman pidananya harus minimal 5 tahun. Kalau menggunakan protokol kesehatan, menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, khususnya ketentuan pasal 93 junto pasal 9, tentu ini tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk menahan Habib Rizik Syihab. Karena ancaman pidananya di bawah 5 tahun, yakni hanya 1 tahun penjara. Dan pasal-pasal lain, apalagi pasal tentang Undang-Undang Ormas, kemudian sanksi-sanksi politik, sanksi-sanksi yang dituntutkan oleh jaksa, yang semuanya tentu saja tidak bisa diterima dengan nalar dan akal sehat kita. Karena itu, saya mengimbau kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili, memeriksa perkara ini agar bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Maksud dari keputusan yang seadil-adilnya adalah membebaskan Habib Muhammad Rizik Syihab dari tuntutan jaksa penuntut umum, atau setidak-tidaknya melepaskan Habib Muhammad Rizik Syihab dari segala tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mari kita semua sebagai umat Islam di Indonesia mendoakan agar Habib Muhammad Rizik Syihab bisa dibebaskan. Mari kita doakan agar majelis hakim yang mengadili perkara Habib Muhammad Rizik Syihab diberikan petunjuk, dikukuhkan hatinya agar memberikan keputusan yang berpihak kepada kebenaran, agar memberikan keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, yakni keputusan yang membebaskan orang tidak bersalah dan keputusan yang menganulir kezaliman, keputusan yang menghentikan kezaliman yang selama ini dialami oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Demikian ulasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.